صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 شعرة الهادي النبي الأكرم إنها نعم الشفاء للمسلم وكأنني لما أنا شاهدتها طرت حبا فوقها من الأنجم ليتهم. Kalau kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah adalah doa kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli, itu artinya kita memohon kepada Allah agar Rasulullah itu diberikan apa? Keagungan, tambahan keagungan. Rasulullah sudah agung, Rasulullah sudah mulia. Tapi kalau kita semakin membaca sholawat kepada Rasulullah, itu artinya apa? Semakin minta tambahan keagungan dan kemuliaan bagi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan, kalau kita membaca sholawat dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka apa? Artinya Allahumma zid Muhammadan syarafan wa ta'diman. Ya Allah, tambahkan bagi Nabi Muhammad itu syarafan, kemuliaan dan keagungan. Jadi semakin kita bersolawat kepada Rasulullah, semakin tambah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi faedahnya kita sholawat kepada Rasulullah itu juga akan kembali kepada kita. Setiap kali kita bersolawat, disebutkan man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra wa man shalla alayya ashra salawat sallallahu alaihi biha mi'at. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali solawat, maka Allah memberikan balasan pahala 10 kali lipat. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 10 kali solawat, maka Allah berikan balasan pahala 100 kali lipat. Ini solawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa memohon kepada Allah agar Rasulullah diberikan apa? Tambahan kemuliaan dan keagungan. Allahumma sholli wa sallim. Adapun kalau kita mengatakan wa sallim dan selamatkan, artinya kan begitu kan, wasallim dan selamatkan. Itu bukan berarti kita memohon kepada Allah agar Rasulullah selamat. Rasulullah sudah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Wasallim dan selamatkan, ya. Dan berilah keamanan. Itu artinya apa? Wasallim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yakhafuhu ala ummatihi, dan berilah keamanan kepada Rasulullah dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kepada umatnya, ya, dari ketika beliau masih hidup sampai nanti di akhirat masih apa? Selalu peduli kepada umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari yang dipikirkan siapa? Umatnya. Yang didahulukan siapa? Sahabat-sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lebih memikirkan sahabat-sahabatnya daripada apa? Beliau sendiri. Dalam hal makanan, beliau lebih mendahulukan yang membutuhkan. Bagi beliau dan keluarganya secukupnya. Mungkin kalau kita pernah mendengar sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
ketika beliau hijrah sampai di rumah, ya dibilang gubuk gitu kan, rumahnya Ummu Ma'bad. Ya, rumahnya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini rumahnya di tengah padang pasir dan menjadi tempat persinggahan setiap orang yang melewati jalan itu dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah kebetulan lewat jalan itu, dan kemudian Rasulullah pun singgah di rumahnya Ummu Ma'bad. Ketika itu musim kemarau, panas, tidak ada air kering. Dan biasanya kalau singgah orang di situ untuk mencari apa? Makanan dan minuman. Rasulullah pun juga singgah untuk mencari apa? Minuman. Tapi ketika beliau datang bersama Abu Bakar, bersama penunjuk jalannya, bersama orang yang membawa barang-barang dan bekal Rasulullah, 4 orang ini, Rasulullah cari minuman. Untuk istirahat sebentar, cari minuman. Apa kata Ummu Ma'bad? Gak ada. Karena ketika itu sedang apa? Kemarau. Gak ada minuman. Kemudian apa? Lewat kambing yang kurus. Oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Ummu Ma'bad, boleh nggak saya minta air susu dari kambing ini? Kata Ummu Ma'bad, kambingnya kurus, nggak ada air susunya. Rasulullah SAW kemudian memegang kambing itu, mengusapnya. Setelah itu kemudian diperas air susunya, keluar susu yang begitu derasnya. Diambil, kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Disuruh minum Abu Bakar. Kemudian diperas lagi, diberikan kepada penunjuk jalannya, Abdullah ibn Uraiqid. Diperas lagi, diberikan kepada yang membawa bekalnya. Rasulullah SAW mendahulukan siapa? Orang-orang di sekitarnya. Baru kemudian setelah itu beliau. Beda dengan kita ya. Kalau kita jadi pemimpin, kita duluan sebelum orang lain, sebelumnya dipimpin. Kalau kita jadi panitia, kadang kita sudah kenyang duluan sebelum yang hadirin, gitu kan? Kalau kita kan begitu. Rasulullah tidak. Beliau dahulukan orang-orang di sekitarnya, baru beliau yang terakhir. Setelah itu kemudian diperas lagi, diberikan kepada Ummu Ma'bad. Heran Ummu Ma'bad. Ya, saking herannya kemudian beliau menyebutkan beberapa ciri-ciri Rasulullah SAW. Bait-bait syair, kata-kata mutiara Ummu Ma'bad ini terkenal, banyak ditulis oleh para ulama. Ya, jadi bagaimana wajahnya Rasulullah, alisnya Rasulullah, matanya Rasulullah, hidungnya Rasulullah, pipinya Rasulullah, mulutnya Rasulullah, giginya Rasulullah, itu diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Saking herannya, kata-katanya penuh dengan hikmah. Setiap beliau berbicara, yang lainnya diam. Wibawanya luar biasa, tampannya, sebutkan semuanya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah pergi. Datanglah siapa? Abu Ma'bad, suaminya ketika itu nggak ada, sedang cari kayu bakar. Heran ketika melihat ada air susu. Dari mana ini? Diceritakan oleh Ummu Ma'bad, ada orang yang begitu tampannya, kata-katanya penuh dengan hikmah, disebutkan semuanya. Kata Abu Ma'bad, oh mungkin itu adalah orang-orang, beliau adalah orang yang sering diceritakan oleh setiap penduduk Madinah yang datang singgah di sini mau menuju Makkah. Itulah mungkin orangnya. Ya. Tapi ceritanya ini berlanjut terus sampai pada masa siapa? Khalifah Umar. Apa ceritanya? Para ulama menyebutkan kambing yang diusap oleh Rasulullah itu umurnya panjang sampai pada masa Khalifah siapa? Umar. Pada Rasulullah di Madinah itu 10 tahun. Dan kejadian itu ketika beliau hijrah kan, 10 tahun di Madinah. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kisaran berapa? 3 tahun. Kemudian ditambah Umar. Setelah itu terjadi paceklik yang panjang. Kambingnya ini masih memberikan air susu padahal sudah tua. Kalau ukuran kambing 15 tahun itu kan sudah tua. Sudah tua masih memberikan air susu. Kapan? Ketika kemarau yang panjang pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Berkah usapan tangan Rasulullah SAW.
Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dikatakan wasallim, dan selamatkan dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad terhadap umatnya,